Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Hidayah yang insya Allah yang hadir, semoga selalu sehat walafiat, dirahmati, diridhoi, dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Kesempatan hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu kembali setelah setahun kayaknya nggak ketemu ya Pak ya. Karena terakhir kemarin kita ketemu 2024. Tahu-tahu sudah 2025. Wah, kalendernya sudah ganti atau belum Pak? Sudah ya Pak ya. Alhamdulillah. Tentunya tahun baru, semangat baru, dengan harapan doa semoga yang lalu-lalu kalau ada dosa kesalahan diampuni oleh Allah, tahun depan tambah baik lagi. Dan kabar gembiranya Pak, selain kita masuk tahun baru, juga kita sudah masuk di bulan Rajab. Makanya tadi doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau sudah Rajab itu memang suasananya harus disiapkan, mau Ramadan Pak. Ya. Ini biar kita siap-siap, karena kita sebagai seorang muslim suka kalah start, siap-siapnya kalah dengan yang jualan sirup ya, dengan yang jualan sarung. Kenapa? Kalau mau Ramadan Pak, itu iklannya saja sudah nuansanya Pak, Ramadan. Padahal sebulan sebelum Ramadan. Pertanyaannya, kalau iklan muncul sebulan sebelum Ramadan, kira-kira buatnya itu kapan? Ya bisa jadi 6 bulan sebelum Ramadan, bisa jadi Pak selepas Ramadan langsung merapat membicarakan Ramadan berikutnya mau jualan bagaimana, kan gitu ya Pak ya. Kalau kita kan santai-santai, seminggu sebelum Ramadan santai-santai, baru mau masuk Ramadan, oh besok puasa ya, iya kan gitu kan ya, baru tuh panas panasin mesinnya itu baru mulai Ramadan. Makanya Pak, baru tanggal tengah itu baru mulai terbiasa, sudah semangat bentar lagi Lebaran Pak, suasananya sudah beda. Karena kalau pas Ramadan kok 20 ke atas itu pikirannya sudah kemana-mana Pak. Kerja pun juga sudah mulai mikirin libur kapan, sudah punya tiket atau belum ya Pak ya. Makanya ini sebagai pengingat awal, kalau Rajab berarti siap-siap apa? Ramadan. Oke ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau biasanya saya hadir di sini pekan keempat Pak, cuma ini baru pekan pertama sudah hadir lagi ya Pak ya. Semoga bapak-bapak enggak bosan ya. Karena kalau biasanya pekan pertama bersama Ustadz Mufti Syafi'i, maka hari ini ya Bapak ganti madhab, karena yang hadir dari madhab Hanafi Pak ya. Hanif Lutfi ya madhabnya apa? Hanafi ya Pak ya. Nah, Abu Hanifah itu kan madhabnya apa? Hanafi ya. Cuma sayanya sendiri Hanif Lutfi Asy-Syafi'i ini kayaknya. Karena beliau kayaknya lagi sibuk, makanya tuker ya. Insya Allah nanti pekan keempat akan dihadiri oleh Ustadz Mufti Syafi'i. Jadi kalau bapak-bapak hari ini kok hadir dalam rangka menghadiri Ustadz Mufti Syafi'i, kok yang hadir saya, ya mohon maaf kalau kecewa ya Pak ya. Tapi insya Allah kayaknya nggak kecewa Pak ya, insya Allah Pak ya. Karena hari ini saya akan membawakan tema tentang rukun yang ketiga dari waris. Ini saya selang-seling, yaitu fikih ibadah
muamalah ibadah, muamalah biar ada variasinya, biar ada ilmu yang didapatkan. Ya, kita di pertemuan yang lalu telah membahas rukun waris yang pertama, yaitu pewaris atau almarhum. Ya, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas rukun yang kedua, yaitu harta waris. Maka rukun yang ketiga adalah ahli waris. Ya, nanti saya ulang-ulang. Kalaupun kemarin saya sudah sampaikan kok lupa, nggak apa-apa, bahas lagi ya Pak ya. Karena ngaji begini kan nggak ada ujiannya ya, nggak ada silabusnya. Jadi kalau perasaan sudah pernah deh, ya emang udah pernah. Kan kadang-kadang saya ulangi. Cuma kalau kesini itu harus hati-hati karena ada rekamannya Pak. Jadi kalau sudah pernah kok saya sampaikan lagi, perasaan kemarin pernah deh gitu ya. Makanya saya sebelum datang itu ngecek dulu nih, kemarin nyampein apa. Alhamdulillah Pak, rajin yang ngupload ya Pak ya. Jangan-jangan Bapak nggak pernah nonton ya? Nonton nggak Pak? Nonton ya Pak, insya Allah Pak ya. Ini sebagai pengingat dan catatan digital. Karena orang sekarang itu Pak jarang banget nulis kok pakai apa kertas pulpen. Itu kayaknya nggak tahu Bapak terakhir nulis pakai pulpen itu kapan Pak? Jarang ya Pak kayaknya ya. Jarang banget ya. Makanya kalau dulu toko-toko buku di Senen itu rame Pak, sekarang itu Wali Songo, Gunung Agung, Gulung Tikar, bahkan Gramedia pun Pak itu sekarang jualannya apa? Baju ya Pak ya, baju olahraga, tas, sepatu begitu Pak. Yang beli buku sih ada ya Pak ya, tapi ya jarang-jarang. Ya, tetapi penulis buku tetap harus ada. Ya, tetapi hari ini saya akan menyampaikan tentang rukun waris yang ketiga, yaitu ahli waris. Mulai dari syaratnya apa jadi ahli waris, terus apa persamaan perbedaan antara ahli waris, mahram dan kerabat. Karena kadang-kadang orang itu mahram ahli waris kerabat, kadang-kadang kerabat mahram tapi bukan ahli waris, kadang-kadang ahli waris mahram tapi bukan kerabat. Maka nanti kita akan samakan dan bedakan, karena orang suka salah paham ya dalam bab tentang perbedaannya. Termasuk nanti tidak berpengaruh dalam ahli waris, apa saja yang berpengaruh dan tidak berpengaruh, termasuk siapa saja yang bukan ahli waris. Terakhir 5 langkah bagi waris. Kita akan membahas syarat dari ahli waris. Kata ahli waris ini memang sudah jadi bahasa kita Pak, ahli waris. Meskipun kata ahli itu sendiri itu artinya beragam. Kadang-kadang disebut orang yang apa namanya mumpuni di suatu bidang, atau orang yang memiliki. Contoh Pak, ada orang yang ahli dalam ilmu tafsir, namanya ahli tafsir. Ada orang yang ahli dalam ilmu hadis, ahli hadis. Ada orang yang ahli dalam ilmu fikih, ahli fikih. Ahli dalam ilmu waris, namanya apa Pak? Nah, ahli waris ya Pak ya. Nah, makanya ya udah ganti saja, bukan ahli waris, ahli ilmu faraid, bener ya Pak ya. Karena kalau ahli waris nanti jadi keliru-keliru antara orang yang ahli dalam ilmu waris dengan orang yang dapat apa? Waris. Makanya kata ahli ini Pak artinya beragam, tetapi sudah menjadi bahasa kita meskipun suka kebalik dengan pewaris. Saya ulang-ulang berkali-kali karena kadang-kadang antara pewaris dengan ahli waris itu disamakan. Contoh Pak, ketika ada orang meninggal namanya pewaris, yang masih hidup namanya ahli waris. Kalau ada hadis al ulama warasatul anbiya, itu terjemahnya gimana? Ulama adalah titik-titik para nabi. Pewaris atau ahli waris? Ternyata ulama
dari Masjid Al-Hidayah beda pendapat, ya Pak ya. Ada yang bilang pewaris, ada yang bilang ahli waris. Terus yang benar mana Pak? Kita akan balik ya, kita akan balik ini. Kalau tadi kan ulama titik-titik para nabi. Sekarang gini, para nabi adalah titik-titik ulama. Pewaris atau ahli waris? Hah? Beli-beli ya? Oke. Ini kalau Ratu Elizabeth kan meninggal Pak tuh. Punya anak namanya siapa? Raja Charles. Berarti Raja Charles itu Pak pewaris tata kerajaan atau ahli waris tata kerajaan Pak? Nah, makanya boleh-boleh Pak ya. Gini, yang meninggal itu pewaris, yang masih hidup namanya ahli waris. Berarti harusnya ulama kan masih hidup, nabinya meninggal. Berarti ulamanya apa Pak? Ahli waris. Terus yang meninggal siapa? Nabi. Berarti nabi itu pewaris, ahli warisnya siapa? Ulama. Bener Pak ya? Oke, tapi kalau kita cepat nih, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah apa? Oh, harusnya kan ahli waris, tapi kita suka sebut kita sebagai pewaris para nabi. Nah, makanya kita bukan pewaris tapi perintis. Pertanyaannya, pewaris itu yang masih hidup atau yang sudah meninggal? Yang sudah meninggal, berarti kita pewaris atau perintis? Ya, kita kalau meninggal baru namanya pewaris kan gitu ya. Yang masih hidup namanya ahli waris. Makanya Pak, dalam bab tentang begini, daripada bingung, yang meninggal kita sebut saja almarhum gitu aja. Ya Pak ya. Oke, makanya daripada bingung nggak usah ahli waris pewaris lah. Yang meninggal sebut saja almarhum, yang masih hidup namanya ahli waris. Oke. Ini Pak menjadi hal yang penting untuk kita bisa pahami gara-gara apa? Ini yang penting nih. Yang masih hidup ahli waris, yang meninggal pewaris atau almarhum? Almarhum, oke. Sekarang begini Pak, ada nih suami istri, suaminya meninggal, istrinya masih hidup, berarti istrinya almarhum atau ahli waris? Ahli waris, sepakat Pak ya? Oke. Istrinya meninggal, suaminya masih hidup, berarti suaminya almarhum atau ahli waris? Ahli waris, gampang. Bapak meninggal, anaknya masih hidup, berarti anaknya Pak almarhum atau ahli waris? Ahli waris, gampang. Saya balik. Bapaknya, ibunya masih hidup, anaknya meninggal, berarti Pak bapak ibunya almarhum atau ahli waris? Ahli waris. Tapi Pak, ini nanti jadi masalah. Gara-gara apa? Anak meninggal, bapak ibunya masih hidup, kan ahli waris Pak ya? Berarti bapak ibunya dapat warisan dari anaknya kan Pak? Dapat. Gampang Pak ya? Gampang. Dan Qur'annya juga jelas. Wali abawaihi likulli wahidin minhum sudus. Ya, itu ada Pak. Bapak ibunya dapat 1/6 kalau anaknya meninggal, kebetulan anaknya punya anak. Ya. Cuma begini pertanyaannya. Kalau nanti ya almarhum tadi si anak meninggal, bapak ibunya masih hidup, kan ahli waris tuh bapak ibunya. Kalau bapak ibunya meninggal, anak yang sudah meninggal itu ahli waris atau almarhum? Nah, ini nanti jadi kacau Pak. Gara-gara apa? Kan anak kok nggak dapat waris dari bapaknya, ya Pak ya? Nah, apalagi gini, si anak ini sudah menikah, punya anak juga. Berarti kalau bapaknya tadi meninggal, anaknya almarhum, tapi kan punya cucu kan gitu ya. Wah, ini nanti masalah yang banyak muncul di Indonesia ketika ada salah satu anak yang meninggal duluan daripada bapaknya. Kenapa? Asumsinya Pak, orang itu disebut almarhum selalu dari bapak ke anak. Orang itu selalu membayangkan Pak, yang namanya meninggal itu urut absen. Ya, yang meninggal siapa dulu? Suami atau istri dulu Pak? Bapak-bapak agak jauh ya.
Ate, ya janganlah. Biasanya yang meninggal itu suami dulu atau istri dulu? Suami. Urut biasanya loh ya, biasanya ya. Biasanya. Dan itu dibuktikan oleh survei dari BPS. Di Indonesia Pak, jumlah janda dengan duda banyakan janda. Berarti yang meninggal suaminya dulu atau istrinya dulu Pak? Kenapa Pak? Karena tertekan, stres. Enggak ya Pak ya. Dan itu buat apa? Buat dalil buat bapak-bapak juga kalau mau nambah Pak. Kenapa? Menurut survei BPS ya, jumlah janda lebih banyak daripada duda. Oke ya. Tapi kalau laki perempuannya itu masih banyakkan laki-laki Pak. Indonesia itu 101 banding 100. Itu survei tahun 2023. Nggak tahu kalau sekarang. Saya belum update terakhir. Tapi setiap 100 orang perempuan, laki-lakinya 101. Berarti banyakkan apa? Laki-laki. Ya Pak ya. Tapi populasinya ya. Tapi kalau ke atas itu banyakkan janda daripada duda. Kenapa? Karena laki-lakinya, suaminya meninggal dulu daripada istrinya. Kenapa? Macam-macam Pak. Kadang-kadang ya tertekan ya Pak ya. Kadang-kadang bingung mengartikan terserah ya Pak ya. Dek, makan apa nih? Terserah. Ya udah bakso yuk. Kemarin kan baru bakso. Katanya terserah. Ya udah nasi goreng. Lagi serak nih kan gitu ya. Ya udahlah apa makannya Pak? Terserah. Ya udahlah terserah ya Pak ya. Kadang-kadang. Tetapi Pak, jawaban logisnya begini. Kalau Nabi dengan Khadijah itu meninggalnya duluan siapa Pak? Khadijah. Kenapa? Ya takdir, meskipun usianya tuaan siapa? Khadijah. Dan orang Indonesia kalau menikah laki dan perempuan biasanya tuaan siapa Pak? Laki-laki ya Pak ya. Oke, jarang kan ada orang nikah dengan teman sekelas. Jarang Pak ya. Walaupun katanya kebanyakan. Karena teman apa? Sekelas. Teman kok sekelas kok dinikahi Pak? Boleh nggak Pak? Banyak kan, apalagi teman sekampung ya Pak. Sekantor juga nggak boleh Pak ya. Jarang lah ketika orang sama-sama lulus kuliah, itu kan mungkin dulu pernah pacaran. Itu ya laki-lakinya nanti nyari uang dulu, perempuannya ya langsung dilamar orang. Maka di Indonesia itu Pak, setua apapun orang laki-laki pasti nyarinya yang 17-an. Ya, makanya kalau perempuan kok sudah 30 kok nggak nikah-nikah, itu ya semakin susah. Ya biasanya kan begitu Pak, biasanya Pak ya. Dan kalau laki-lakinya ketika nikah kok tuaan laki-lakinya ketika laki perempuan, itu biasanya Pak, itu ya meninggalnya duluan siapa? Laki-laki. Kan gitu ya Pak ya. Oke, makanya Pak. Dan ini Pak nanti juga terkonfirmasi dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Quran, surat yang paling banyak membicarakan waris itu surat apa Pak? An-Nisa. Karena mereka biasanya yang membagi waris dari harta suaminya. Ya, selain juga yang agak-agak suka bahasanya ini kalau benang itu kusut. Ya, bab waris itu bukan laki-laki, biasanya apa? Perempuan. Baik istrinya almarhum, ibunya anak-anak atau anak perempuan. Makanya Pak, yang paling banyak membicarakan waris itu surat An-Nisa, biar An-Nisanya tahu. Ya meskipun di Quran juga nggak ada surat Ar-Rijal, ada nggak Pak? Nggak ada, adanya surat apa? An-Nisa. Padahal penyebutan Ar-Rijal dan An-Nisa dalam surat An-Nisa duluan Ar-Rijal. Ya, Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi nggak disebut surat Ar-Rijal, tapi namanya surat An-Nisa ya Pak ya. Ini salah satunya Pak. Ya, orang kan rencananya meninggal suaminya dulu, terus istrinya, baru siapa? Anak-anaknya. Tapi dalam ilmu waris yang meninggal namanya almarhum, yang masih hidup namanya ahli waris. Maka syarat orang dapat waris yang pertama terdaftar sebagai ahli waris. Di mana terdaftarnya? Di Quran, di hadis. Ya,
Selama di Quran dan hadis kok tidak ada nama dia dapat waris, maka bukan termasuk ahli waris. Contoh Pak, anak tiri nggak ada, anak angkat tak ada, mantan istri tak ada, berarti bukan termasuk ahli waris. Dan selama orang terdaftar sebagai ahli waris, tidak bisa Pak ditolak dari jadi ahli waris. Nggak bisa gini, orang tua nih, kamu itu kalau nikah sama dia, pokoknya saya nggak ridho, kamu nggak sah aku sebagai anak. Ya, nanti kalau saya meninggal, kamu nggak dapat warisan, saya coret dari kakak. Ya, dalam Islam Pak, tidak ada istilah anak kok ditolak jadi anak, ya Pak ya. Selama dia statusnya anak, selama dia termasuk orang yang berhak mendapatkan waris, maka termasuk calon ahli waris. Meskipun kadang-kadang anak itu macam-macam, ada yang enak, gampang, ada yang suka ngabisin harta orang tuanya Pak. Dari sekolah aja sudah mintanya motor, nggak dikasih kabur, ada ya Pak ya. Anak itu macam-macam ya, tetapi selama dia calon ahli waris, maka tidak ada urusan saya coret dari kakak, enggak, karena coret dari kakak itu kan hanya tentang apa, kenegaraan saja. Toh kalau orang itu sudah menikah, kira-kira kakaknya ganti nggak Pak? Ganti ya Pak ya. Makanya pertama terdaftar sebagai ahli waris, dan insya Allah nanti kita akan bahas ini daftarnya di sini nih Pak nih. Ada 22 pihak ahli waris. Kira-kira mau diapalin atau enggak Pak? Foto aja, bener Pak ya. Walaupun nanti saya punya gambarnya seperti ini, yang nanti Bapak nanti bisa kalau mau cetak bisa A3 ini bisa. Ya, nanti kalau mau nih kita akan coba pelajari tentang diagramnya. Ini diagram itu untuk mempermudah saja. Ya, kalau dulu ini pelajaran ini di kampus 1 semester ngapalin Pak. Tapi Bapak nggak usah ngapalin, saya kasih apa ya PPT-nya saja, nanti dibuka-buka ya Pak ya. Kalau mau dicetak juga bagus, ada 22 pihak ahli waris ya, plus dalilnya masing-masing. Nanti kita akan bahas satu per satu. Meskipun gini, di Indonesia itu kalau meninggal itu ya nggak semuanya ada ya. Contoh gini, saudara kandung ada, tapi nggak semua orang punya saudara seayah, tidak semua orang punya saudara seibu. Oke ya, makanya 22 itu kalau ada, toh juga tidak semua dapat, karena ada sistem gugur Pak. Nanti orang bisa termasuk ahli waris kalau ketutup bagiannya dia nggak dapat apa? Waris. Contoh, orang meninggal punya saudara kandung, saudari kandung, calon ahli waris. Tapi kalau yang meninggal punya anak laki-laki, itu saudaranya ketutup sama anak laki-laki. Ya, nanti kita akan bahas satu per satu. Tapi saya akan lanjutkan dari yang tadi Pak, terdaftar sebagai ahli waris. Yang kedua Pak, saat orang meninggal dia masih hidup. Ya. Atau hidup saat almarhum meninggal, maka disebut ahli waris bukan ketika bagi waris, tapi ketika almarhum apa? Meninggal. Contoh gini Pak, suami istri, suami meninggal tahun 90, istrinya masih hidup nggak bagi waris, istrinya meninggal tahun 2020 ya, anaknya meninggal tahun 2021 misalnya, 2025 bagi waris, maka siapa ahli waris dari sang suami? Jawabannya istrinya waktu meninggal sang suami masih hidup nggak Pak? Masih, berarti calon ahli waris meskipun sudah nggak ada ketika bagi waris. Terus bagiannya buat siapa? Ya buat ahli waris dia. Bisa jadi ahli waris si istri tadi sama dengan si suami Pak, anaknya itu saja. Bisa jadi istrinya ternyata janda punya anak ya Pak ya, nikah dengan si laki-laki tadi, maka bisa jadi ahli warisnya beda antar suami istri ya. Oke, kalau anaknya 3, yang satu sudah meninggal ketika bagi waris, tapi ketika bapaknya meninggal kok masih hidup, pertanyaannya Pak, anak tadi yang sudah meninggal dapat waris dari bapaknya nggak Pak?
Dapat nggak Pak? Dapat, bukan karena dia sudah meninggal atau tidak, tapi ketika bapaknya meninggal dia masih apa? Hidup. Ya Pak ya. Ini gampang apa susah? Karena orang suka gini, bertanya. Ini identifikasi salah, jawabannya salah. Ustadz, bapak saya meninggal. Saya tinggal sendirian. Saya punya 2 saudara yang sudah meninggal semuanya. Terus bagi warisnya gimana ya? Itu nggak bisa langsung, oh berarti kamu saja ahli warisnya. Nggak begitu. Harus diurutkan. Urutkannya gini, bapakmu meninggal kapan? Tahun 2022 misalnya ya. Terus saudaramu meninggal kapan? Tahun 2015. Oh, berarti duluan dari bapak. Terus kakak saya baru meninggal 2024. Oh, berarti ketika bapak meninggal, kakaknya masih hidup. Ahli waris nggak Pak? Ahli waris, kan gitu kan ya. Oke, ini apa namanya, gampang-gampang susah, karena kalau salah bertanya itu ya salah menjawab. Ya, oke, ini hidup saat pewaris wafat. Kemudian tidak gugur haknya gara-gara apa? Pertama, kafir. Yang kedua, membunuh pewaris. Yang ketiga, budak. Ya, contoh gini, bapaknya meninggal, anaknya ada yang satu murtad Pak. Berarti dari sisi hukum Islam, bapaknya muslim, anaknya non muslim, berarti anaknya bukan ahli waris ya Pak? Bapaknya. Tetapi kalau anaknya 3 nih, yang satu murtad, yang 2 kan dapat warisan. Kok yang 2, udahlah nggak apa-apa, kita kasih juga, boleh nggak Pak? Boleh, karena yang ngasih dari yang hidup kepada yang hidup. Tapi kalau nggak dikasih, nggak apa-apa, karena dia gugur haknya gara-gara non muslim. Ya, kita sebut kafir boleh, non muslim juga nggak masalah. Tetapi gini Pak Ustadz, kalau bapaknya meninggal non muslim, kafir, ya Yahudi, Nasrani misalnya Pak. Tapi ada anak yang mu'alaf, terus anaknya dapat waris dari bapaknya atau tidak? Jawabannya tergantung. Tergantung apa? Aturan dari agama bapaknya. Ya, kalau agama bapaknya sono dulu yang non muslim, yang kafir, kok ada aturan? Kalau ada orang meninggal kafir, kok bapak anaknya kok meninggal non kafir? Ini aneh sih, non kafir gak ada sih ya. Kalau bapaknya nih, misalnya nih Nasrani misalnya, anaknya mu'alaf, ya kan dianggap beda agama. Kalau dalam aturan agama sono kok nggak dikasih, ya berarti nggak dapat. Kan dia meninggalnya bukan dalam rangka muslim, berarti aturannya tidak sesuai dengan Islam. Tapi kalau nggak ada aturannya, kok saudara-saudara lain dah kasih aja nggak apa-apa, ya dapat aja. Ya, ini kalau dia itu non muslim atau membunuh pewaris yang terbukti membunuhnya. Misalnya terbukti membunuh itu Pak, diracun misalnya. Berarti kalau ada anak kok tega meracun bapaknya meninggal, anak yang membunuh tidak dapat apa? Waris. Ya, oke. Kemudian budak, meskipun budak ini tidak ada di hari ini. Oke. Saya kadang-kadang kelupaan kalau di sini harusnya ada tanya jawab. Masih ada berapa menit? 14. Oh masih banyak, nggak apa-apa ya. Nanti insya Allah 10 menit lagi saya akan buka tanya jawab, barangkali ada yang mau dikonfirmasi karena suka nggak dapat waktu ya. Ini syarat dari orang menerima waris. Terus kita akan sedikit pahami perbedaan antara ahli waris, mahram dan kerabat. Ini mirip nih Pak nih ya, karena kadang-kadang ada orang yang dia itu mahram, kerabat, ahli waris. Ya, contoh Pak, anak perempuan. Berarti kalau orang punya anak perempuan kan mahramnya. Ya, laki-laki punya anak perempuan, berarti mahramnya enggak Pak? Mahram. Pastinya kerabat karena orang paling dekat di dalam keluarganya. Ahli waris, ahli waris. Ada yang ahli waris bukan mahram, bisa kerabat, bisa bukan. Siapakah dia? Ini ada kuisnya, nanti hadiahnya umroh Pak ya. Insya Allah nanti ditanggung oleh pengurus masjid. Oke ya.
Ada orang yang dia itu pasti bukan mahram, tapi ahli waris, tapi bisa kerabat, bisa bukan. Jawabannya apa, Pak? Istri. Benar ya, Pak ya? Istri itu, Pak, pasti bukan mahram. Kalau mahram berarti tidak boleh dinikahi. Dan satu-satunya ahli waris yang bukan gara-gara darah itu istri. Selebihnya gara-gara hubungan darah. Ya, istri suami itu bukan hubungan darah tapi hubungan setelah pernikahan. Dia itu ada mantan. Kalau anak, bapak nggak ada apa? Mantan. Tapi kalau istri bisa ada mantan. Ya, Pak ya. Ini istri nih. Tapi dia pasti bukan mahram, dapat warisan meskipun bisa kerabat, bisa bukan kerabat. Makanya, Pak, mahram itu spesifik. Orang yang haram dinikahi selamanya namanya apa? Mahram. Ya. Dan ini penyebutan yang spesifik. Kenapa? Karena orang yang tidak boleh dinikahi itu ada yang tidak selamanya. Kalau selamanya berarti apa? Mahram. Kalau tidak selamanya ya haram dinikahi tapi bukan mahram, maka hukumnya beda. Contoh, Pak, suami istri menikah, kok istrinya punya adik. Pertanyaannya, si suami tadi dengan adiknya istri sekarang namanya apa? Ipar. Oke, Pak ya. Mahram atau bukan, Pak? Bukan. Mahram nggak, Pak? Oke, kita akan buktikan karena ini suka salah paham ya, Pak ya. Oke, gini. Kalau suami istri menikah, kan istrinya kan pastinya bukan mahram. Buktinya apa? Boleh dinikahi. Ya, Pak ya. Oke. Makanya dalam mazhab Syafi'i nyentuh istri itu batal, Pak, karena bukan mahram. Ya, oke. Hanya saja adiknya istri, kakaknya istri kan ipar, Pak ya. Tidak boleh dinikahi oleh si suami tadi dengan catatan si suami masih punya hubungan dengan istri. Kalau istrinya meninggal, boleh nggak nikahi adiknya, Pak? Boleh. Namanya apa? Turun ranjang, ya, Pak ya. Kalau istrinya meninggal, boleh nikahi kakaknya nggak, Pak? Boleh. Namanya apa? Ya nggak ada nek ranjang, Bapak ngarang nih. Namanya tetap ya turun ranjang. Bapak ada nek ranjang juga ya? Saya baru tahu dia, nggak tahu. Ada nggak? Nggak ada kayaknya. Tapi boleh nggak, Pak? Boleh. Makanya haram dinikahinya sementara. Ya, tidak selamanya. Bukan mahram, berduaan nggak boleh, nyentuh nggak boleh. Sampai judul filmnya ada, Pak. Apa, Pak? Ipar adalah apa? Mati, maut, ya, Pak ya. Ya, karena boleh dinikahi kalau sudah tidak punya hubungan dengan si istrinya tadi. Bisa istrinya meninggal, bisa diceraikan. Tapi kalau mertua, Pak, suami istri menikah, si istri tadi punya ibu kandung, Pak, berarti dia ibunya si istri, namanya kan mertua, Pak ya. Mahram atau bukan? Mahram, karena tidak boleh dinikahi selamanya. Nggak boleh gini, Pak, ini juga judul film juga nih ya. Nah, suami istri menikah, ternyata, Pak, mertuanya perempuan senang juga sama mantunya, Pak. Wow, terus akhirnya selingkuh. Kata laki-lakinya, saya tanggung jawab, nanti saya nikahi, ya, Pak ya. Jawabannya, meskipun istrinya meninggal, meskipun istrinya cerai, Pak, tidak ada mantan mertua, nggak boleh. Istrinya ceraikan, ya udahlah, saya nikahi mertuanya, nggak bisa, Pak. Karena mahram itu sifatnya apa? Selamanya. Dan mahram itu alasannya 3. Yang pertama karena nasab, yang kedua karena persusuan, yang ketiga karena pernikahan. Dan waris semuanya gara-gara darah, nasab, kecuali hubungan suami istri saja. Suami atau istri itu apa? Ahli waris. Tapi kalau mahram alasannya karena apa? 3, nasab, persusuan, dan pernikahan. Dan mahram itu, Pak, hubungannya tentang apa ya? Hubungan lawan jenis. Tidak boleh menikahi, boleh tidaknya melihat aurat, ya, Pak ya. Jadi boleh tidaknya melihat aurat itu kalau kepada mahram itu boleh aurat yang kecil. Meskipun kepada ibunya tidak boleh melihat mahram yang besar karena ini mahram.
Tapi kalau kepada istrinya, padahal bukan mahram, Pak, boleh melihat semuanya. Bahkan boleh ya Pak ya, selain dilihat, diraba, diterawang, dijilat pun boleh Pak. Emang ada Ustaz? Ya ada ya Pak ya. Karena itu hukumnya khusus spesial. Ya, ini masalahnya di situ. Makanya Pak, mahram itu hubungannya tentang laki perempuan. Ya, itu mahram dan hubungannya karena 3 nasab, persusuan dan pernikahan. Tapi kalau kerabat itu dari kata qorib atau karib, ya, yaitu orang yang dekat, biasanya karena nasab. Meskipun tidak semua kerabat itu mahram dan ahli waris. Contoh Pak, laki perempuan, ya Pak ya, kemudian apa? Menikah, punya anak, anaknya punya anak, berarti kan sama-sama cucu. Kalau kita sama-sama cucu itu namanya Pak sepupu, bukan keponakan Pak ya, sepupu. Saya punya bapak, bapak saya punya saudara kandung, saudaranya bapak saya punya anak perempuan, berarti namanya apa? Sepupu. Itu kalau lebaran ngumpul bareng Pak, ketemu nggak Pak? Ketemu. Bahkan di kita suka manggil kakak ya Pak ya, mas dan lain sebagainya. Cuma masalahnya gini, sepupu itu mahram atau bukan Pak? Bukan. Maka dalam Islam awalnya boleh menikah dengan apa? Sepupu. Boleh ya Pak ya, boleh ya. Meskipun kadang-kadang nanti jadi omongan orang. Kenapa? Kayak nggak ada yang lain aja. Ya Pak ya. Kan kakeknya sama ya Pak ya. Tapi Pak, sebagian tempat ada yang membiasakan begitu. Saya itu di daerah saya itu ada yang seperti itu Pak. Alasannya sederhana. Dulu kakeknya itu sawahnya banyak, bagi kepada anaknya. Sekarang kan sawahnya dipisah-pisah banyak gitu Pak ya. Kalau nikah ya udah sawahnya nyambung lagi gitu ya Pak. Dan anaknya juga pinter-pinter, bagus-bagus. Bukan gini, kadang-kadang kan orang nakut-nakutin. Itu kan nanti takutnya genetiknya nanti bermasalah. Gara-gara dulu pernah di induk yang sama, pisah kok gabung jadi satu. Takutnya nanti yang jelek-jelek yang gabung gitu ya Pak ya. Walaupun tidak terbukti, wawalam. Karena kadang-kadang gini Pak, lakinya pinter tapi jelek, istrinya bodoh tapi cantik Pak. Kalau nanti lahir anak perempuan, itu kira-kira pinter cantik atau bodoh jelek Pak? Ya nggak tahu ya Pak ya. Walaupun ada ilmu kromosom XY XY Pak ya, nah, kayak itu kan ada, tetapi kan genetik kan nggak selalu sama kan itu kan ya. Makanya secara hukum asalkan bukan mahram berarti boleh dinikahi meskipun tak lazim. Tapi kerabat ya Pak, kerabat ya Pak ya. Nah ini makanya ada kerabat meskipun bukan mahram dan boleh dinikahi dan bukan ahli waris. Oke. Biar ada tambahan pertanyaan kelebihan kan, mohon maaf. Nanti kita akan tambahkan di pertemuan yang lain. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nasab persusuan pernikahan ini, mungkin kalau mau didetailkan lagi boleh kita sampaikan di pertemuan yang lain. Tetapi masih ada waktu kira-kira 4 menit. Apakah ada yang mau ditanyakan, disampaikan atau dikonfirmasi? Silakan, ada atau tidak? Kan ya, ini nih juru bicara kita. Ya, silakan Ibu, langsung aja karena suaranya alhamdulillah nih lantang sampai sini, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Ini bagus pertanyaannya. Tetapi sebenarnya saya akan sampaikan di pertemuan yang berikutnya. Tapi nggak apa-apa, saya jawab dulu. Saya jawabnya dengan ringkas, ya Pak ya. Ini memang nanti jadi salah satu polemik di Indonesia Pak. Tentang anak lebih dulu wafat daripada bapaknya.
Kenapa? Gini, bapak ibu meninggal, misalnya anak pertamanya meninggal dulu, bisa kelihatannya Pak ya, tapi anaknya ada misalnya 2, anak pertama, anak kedua, dia punya istri, punya anak juga. Tapi kalau anaknya wafat lebih dulu kan dia akan termasuk almarhum Pak ya. Kalau meninggal berarti ahli warisnya adalah anak, istri, bapak, ibu, kan gitu kan ya. Kalau saudaranya gimana? Dia nggak dapat waris karena ketutup sama bapaknya. Oke, masalahnya gini, kalau bapaknya tadi meninggal, ibunya meninggal, anak ini dapat nggak? Kan dia punya cucu, kan gitu ya. Oke, ini nanti kita jawab dengan beragam versi. Pertama, versi syariatnya. Kalau almarhum meninggal kok masih punya anak laki-laki yang biru nomor 1 itu Bu, ya berarti semua cucu itu tak dapat apa? Waris. Berarti cucu ini dapat warisan nggak dari kakeknya? Nggak dapat. Si anak ini dapat warisan nggak dari bapaknya? Kan udah meninggal ya Pak ya. Cucunya dapat nggak Pak? Dalam ilmu waris aslinya dia nggak dapat warisan karena ketutup sama anaknya laki-laki almarhum. Jadi anaknya 2 Pak, laki-laki ya misalnya ya. Terus anak pertamanya laki-laki meninggal, kok masih ada anak laki-laki 1 Pak almarhum, maka semua cucu ketutup bagiannya sama si anak laki-laki. Oke? Tapi kalau yang meninggal ini kok anak perempuan, maka cucunya tadi bukan ahli waris dari kakek-kakek. Karena dari awal cucu yang dapat warisan hanya dari pihak apa? Anak laki-laki. Nah, kira-kira paham nggak Bu? Insya Allah ya. Iya, dengan catatan almarhum kakek nggak punya anak laki-laki yang masih hidup. Kalau anak laki-laki masih hidup, semua cucu tertutup bagiannya sama anak laki-laki. Cuma Pak, kasihan nggak Pak? Kasihan. Ya Pak ya. Makanya di sini nanti dalam bab terus kalau kasihan gimana? Lah, cara solusinya nanti beragam. Solusi pertama gini, dah berarti yang masih hidup itu kasih aja lah kepada anaknya saudaranya. Berarti hibah dari yang masih hidup ke masih hidup, boleh nggak Pak? Boleh. Atau kakeknya, kasihan anakku nih sudah meninggal dulu, ya udahlah saya kasih kepada cucuku dan istriku, hibah masih hidup, boleh nggak Pak? Boleh. Atau wasiat setelah saya meninggal nanti kepada istri dari anakku, boleh ya Pak ya. Tapi di Indonesia sayangnya ada ini Pak nih, ada kompilasi hukum Islam namanya ahli waris pengganti. Dan si cucu ini Pak ya, nanti dia itu bisa menggantikan bapaknya. Tapi itu undang-undangnya nggak ada, cuma kompilasi hukum Islam yang dari sisi hukum syariatnya lemah secara dalil Pak. Tapi bisa dijadikan acuan kalau kasihan. Makanya ini nanti agak-agak terjadi kontradiksi antara hukum syariat murni dengan yang terjadi di Indonesia, gara-gara si cucu dari si anak yang meninggal bisa mengajukan diri, bapakku meninggal, aku jadi penggantinya ya. Kayak gini Pak, ada orang diundang untuk makan-makan, bapaknya nggak hadir, diwakili anaknya gitu Pak ya. Lah tapi nanti jadi polemik gara-gara dari sisi hukum fikih ini lemah ya. Makanya kata-katanya rancu, ahli waris yang meninggal dulu daripada si pewaris, kan aneh Pak ya. Ahli waris kok meninggal dulu, berarti bukan ahli waris, namanya apa? Pewaris. Yang masih hidup namanya ahli waris. Maka di dalam pasal kompilasi hukum Islam saja Pak, nggak bisa membedakan mana ahli waris mana pewaris ya. Tapi insya Allah nanti lebih bisa saya detailkan aja Bu ya, karena ini jawabannya cukup singkat dan nanti akan jadi salah satu masalah, termasuk KHI itu apa, kalau Bapak ke pengadilan nanti akan diadili dengan cara apa, itu nanti akan saya jelaskan lebih detail di pertemuan yang lain semoga. Dan karena sudah Isya, mungkin kita akhiri dulu ya Pak ya. Kalau nanti ada pertanyaan lebih spesifik mungkin bisa disampaikan secara personal juga nggak masalah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin dan juga kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.